Berjumpa kembali di Urban Channel. Pada sesi ini saya membahas 6 prinsip dalam memberi. Di beberapa channel YouTube yang saya lihat, ada banyak orang yang membahas tentang persembahan persepuluhan, persembahan kasih, persembahan buah sulung, dan lain sebagainya. Saya tidak membahas tentang hal itu, tetapi pada video ini saya memberikan prinsip-prinsip orang Kristen di dalam memberi, apapun bentuk dari pemberian itu. Apakah itu persembahan persepuluhan, apakah itu persembahan kasih, apakah itu persembahan misi, atau segala bentuk persembahan yang kita berikan. 6 prinsip dasar ini harus menjadi titik tolak. Saya secara pribadi setuju segala ajaran Tuhan yang ada di dalam Alkitab tentang memberi harus kita lakukan, harus kita praktekkan. Tetapi 6 prinsip ini harus benar-benar kita pahami, harus menjadi dasar untuk kita memberi apapun bentuk persembahan yang kita berikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang Kristen diberikan Tuhan harta benda untuk digunakan dalam kepentingan Tuhan dan juga untuk kepentingan sesama. Artinya, harta benda yang ada pada kita itu harus kita pergunakan untuk kita kelola bagi kepentingan Tuhan dan juga untuk kepentingan orang lain atau sesama. Oleh karena itu, setiap orang Kristen harus penuh tanggung jawab dalam mengelola dan mengawasi harta benda milik Tuhan yang dipercayakan kepadanya. Salah satu bentuk tanggung jawab dalam mengelola atau dalam mempergunakan harta milik Tuhan adalah dengan memberi. Alkitab menjadi dasar kita untuk memberi, sebab Alkitablah yang mengajar kita untuk memberikan persembahan, dan Alkitab juga yang memberikan bagaimana prinsip-prinsip orang Kristen di dalam memberikan persembahan. Dalam materi ini saya memaparkan 6 prinsip dalam memberi yang harus dipahami, yang harus dimengerti oleh orang Kristen. Yang pertama adalah memberi untuk memuliakan nama Tuhan. Amsal 3 ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Artinya apapun yang kita berikan dalam hidup kita ini kepada Tuhan, tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuliakan diri sendiri, bukan untuk mendapatkan nama, bukan untuk dikenal orang, tetapi karena memang kita ingin melalui pemberian kita Tuhan dimuliakan dan orang lain merasakan sukacita Tuhan. Dan di sini kita belajar tentang bahwa kemuliaan dari seorang pemberi terletak di dalam kebenaran bahwa ia memuliakan Tuhan dalam pemberiannya. Artinya begini, kalau seseorang memberikan apakah itu persepuluhan, persembahan apapun, tetapi kalau dia tidak memuliakan Tuhan, bukan untuk kemuliaan Tuhan, maka dia tidak mendapatkan kemuliaan yang sesungguhnya. Sebab kemuliaan seorang pemberi itu terletak kepada kebenaran bahwa ia memuliakan Tuhan dalam pemberiannya. Itu prinsip yang pertama. Yang kedua, jangan dicanangkan, tetapi dilakukan dengan sembunyi. Matius pasal 6 ayat 1-4 dikatakan, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan sembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Dari sini kita belajar, dalam prinsip kita memberi bukan untuk kita canangkan, bukan untuk kita kasih tahu, tetapi kita memberikan karena ketulusan untuk kemuliaan Tuhan,
Tidak perlu siapapun tahu apa yang kita berikan. Tetapi yang pasti Tuhan tahu bahwa hati kita sungguh-sungguh, hati kita benar-benar ingin memberi, ingin memuliakan Tuhan, ingin menolong orang lain. Ini prinsip yang kedua yang harus dimiliki orang Kristen di dalam memberi. Yang ketiga, direncanakan dan dipersiapkan dengan baik. 1 Korintus 16 ayat 1-2 dikatakan tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus. Hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpan di rumah, supaya jangan mengumpulkan itu baru diadakan kalau aku datang. Artinya di sini kita belajar bahwa dalam memberi itu kita harus mempersiapkan dengan baik apa yang kita mau berikan untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan Tuhan. Bisa kita lakukan dari setiap minggu kita kumpulkan sekian, atau setiap awal bulan kita kumpulkan sekian. Kita untuk memberikannya bagi pekerjaan Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan, baik itu membantu orang lain dalam bentuk apapun. Jadi kita rencanakan dan kita persiapkan dengan baik. Kita siapkan hati kita untuk memberikan, kita siapkan pemberian kita, sehingga dengan demikian kita mampu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kita juga memiliki hati yang baik ketika kita memberikan itu. Jadi persiapan di sini, persiapan hati dalam memberi, persiapan pemberian yang kita siapkan untuk kita bagikan kepada orang lain. Yang keempat adalah berdasarkan apa yang ada. 2 Korintus 8 ayat 11-12 dikatakan, maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Artinya di sini, mari kita memberikan berdasarkan apa yang ada pada kita. Jangan kita memberikan kepada Tuhan tapi dari hasil hutang. Jangan kita memberikan kepada Tuhan hasil merampok, hasil menipu, hasil mencelakai orang lain. Tetapi yang harus diberikan kepada Tuhan, benar-benarlah sesuatu apa yang ada pada kita, dan itu kita berikan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, maka tidak boleh dipaksa orang untuk memberi. Tetapi seseorang itu harus dengan sadar bahwa apa yang ada padanya, dia juga harus mampu mengelola dengan baik, dan dia akan memberikan apa yang seharusnya untuk kepentingan Tuhan, untuk kebaikan dan kemajuan untuk orang lain. Jadi ini prinsip yang keempat, apa yang ada pada kita. Jangan berhutang supaya kelihatan memberi, akhirnya menjadi masalah. Berikanlah dengan kerelaan. Lakukan dengan sungguh-sungguh, sepadan dengan kerelaan, sepadan dengan apa yang ada pada kita. Yang kelima, prinsip di dalam memberi yang diajarkan Alkitab adalah memberi menurut kerelaan hati. Jangan dengan sedih hati, jangan karena terpaksa, tetapi harus dengan sukacita. Sebagaimana dikatakan 2 Korintus 9 ayat 6-7. Camkanlah ini, artinya di sini perlu dicatat, perlu diperhatikan, perlu direnungkan. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi di sini prinsipnya di dalam memberikan, baik itu persembahan bentuk apapun, perpuluhan, persembahan syukur, persembahan kasih, persembahan buah sulung dan lain sebagainya, lakukan. Beri menurut kerelaan hati, jangan dengan sedih hati, jangan terpaksa, tapi karena cinta, karena sukacita, karena ada kesadaran bahwa kita memberi itu, itulah kehendak Tuhan. Kita memberi itu kewajiban kita, itu keharusan bagi kita, karena kasih kita. Jangan terpaksa.
Dan di sini ada satu prinsip, menabur sedikit menuai sedikit. Artinya kita harus menabur untuk memuliakan Tuhan. Kita harus menabur untuk menyenangkan hati Tuhan dan untuk membantu orang lain. Itu prinsip yang kelima di dalam kita memberikan persembahan bentuk apapun. Yang keenam, ada keseimbangan. Dalam Matius 23 ayat 23-24 dikatakan, "Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas, manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan." Artinya di sini harus ada keseimbangan. Orang kalaupun dia rajin memberikan persepuluhan dari bentuk apapun, rajin memberikan persembahan, rajin memberikan ini, tetapi tidak ada keadilan, tidak ada kebenaran, tidak ada belas kasihan, tidak ada kesetiaan di dalam hidupnya, pemberiannya sia-sia. Tetapi juga kalau orang berkata adil, berkata belas kasihan, berkata kesetiaan, tapi tidak memberi, tidak memberikan apa yang harus diberikan kepada Tuhan, apa yang harus diberikan untuk kepentingan sesama, untuk kepentingan pelayanan, saya katakan ini juga namanya omong kosong. Oleh karena itu, maka prinsip keenam di dalam memberi adalah keseimbangan. Melakukan segala sesuatu pada porsi yang seharusnya, melakukan pemberian bentuk apapun untuk kepentingan kemuliaan Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang sukacita. Harus adil. Adil di sini artinya mengelola keuangan secara adil. Untuk Tuhan jelas, untuk orang lain, untuk orang yang butuh belas kasihan, untuk diri sendiri jelas, untuk masa depan jelas. Adanya sebuah pengaturan keuangan yang sangat bijaksana. Belas kasihan melakukan karena ada cinta yang sangat besar untuk membantu. Kesetiaan karena ada komitmen kepada Tuhan memberikan segala sesuatu. Jadi pemberian dengan sikap dalam memberi haruslah seimbang, harus menjadi satu kesatuan. Itulah prinsip di dalam memberi yang diajarkan oleh Alkitab. Saya percaya kalau kita orang Kristen memiliki 6 prinsip ini dalam memberikan, maka persembahan-persembahan bentuk apapun tidak menjadi persoalan. Dan sebagai catatan terakhir yang mau saya sampaikan kepada kita, para hamba-hamba Tuhan yang punya wewenang untuk mengolah persembahan di gereja, baik bentuknya apapun secara manajemennya, harus melihat bahwa segala bentuk persembahan bukan untuk memperkaya diri hamba-hamba Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan, tetapi segala bentuk persembahan adalah untuk kemajuan, untuk kepentingan pelayanan Tuhan. Baik di sana ada kebutuhan hamba Tuhan, kebutuhan pekerja, kebutuhan operasional, bahkan juga kebutuhan-kebutuhan pelayanan. Bahkan pelayanan misi, pelayanan kepedulian dengan jemaat yang kurang mampu, bahkan dengan orang-orang yang tidak mengenal Yesus, tapi mereka membutuhkan belas kasihan, gereja atau hamba-hamba Tuhan harus mengolah. Itulah kegunaan persembahan-persembahan yang diberikan. Kalau ada hamba Tuhan yang mengumpulkan segala bentuk persembahan untuk memperkaya diri, untuk memperbanyak aset, saya katakan Anda adalah musuh pelayanan Tuhan. Tetapi kalau segala bentuk persembahan dilakukan dengan sungguh-sungguh, dikelola dengan benar, maka inilah yang seharusnya, yang harus dikerjakan oleh gereja berdasarkan firman Tuhan. Inilah yang bisa saya bagi kepada kita semua. Kiranya kebenaran ini boleh benar-benar kita mengerti, dan mari kita belajar memberikan apa yang harus kita berikan kepada Tuhan. Dan mari kita memiliki hati yang tulus, hati yang sungguh dalam memberikan. Dan hamba-hamba Tuhan yang mengelola segala bentuk pemberian di organisasi masing-masing, kelolalah dengan takut akan Tuhan. Kelolalah berkat-berkat itu dengan proporsi yang betul, dengan tempat dan alamat yang betul, bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk menambah aset, tetapi untuk pekerjaan Tuhan, penjangkauan kepada jiwa-jiwa, pemberitaan kasih Tuhan nyata dan dirasakan oleh semua orang.